Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Basayev, bisa dipanggil Haris, dan saya selaku pengajar untuk mata kuliah ini. Jadi pertemuan pertama kita akan membahas dari mata kuliah Desain Digital. Di dalam prodi Bisnis Digital, Pemasaran Digital, dan Perilaku Konsumen. Nah, ini terdiri dari 3 SKS selama 1 semester dan ada 16 pertemuan. Deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini memberikan pengenalan tentang konsep dan praktik dalam bisnis digital, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana teknologi digital memengaruhi model bisnis, strategi pemasaran, dan juga perilaku konsumen. Fokus mata kuliah ini adalah pada penggunaan alat digital dan platform untuk membangun strategi pemasaran yang efektif dan memahami bagaimana perilaku konsumen berubah dalam era digital. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada memahami dasar-dasar bisnis digital dan bagaimana teknologi merubah model bisnis tradisional. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif dengan menggunakan berbagai alat dan platform digital. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen dalam konteks digital dan bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi keputusan konsumen. Yang keempat, mengintegrasikan pengetahuan tentang bisnis digital, pemasaran digital, dan perilaku konsumen untuk merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran. Nah, kita ada beberapa metode pengajaran. Yang pertama adalah kuliah tatap muka, yang kedua diskusi kelompok, ketiga studi kasus dan presentasi. Lalu bisa dibaca di sini ada untuk evaluasinya. Oke, yang pertama kita masuk ya ke materi yang pertama. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan di setiap minggu kita membahas apa saja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengantar bisnis digital. Untuk isinya silahkan teman-teman baca saja. Yang kedua model bisnis digital, yang ketiga teknologi inovasi dalam bisnis digital, yang keempat infrastruktur dan platform digital, yang kelima dasar-dasar pemasaran digital, yang keenam alat dan platform peralatan digital, yang ketujuh strategi SEO atau Search Engine Optimization dan konten digital. Selanjutnya ada proyek tengah semester atau UTS. Nah, selanjutnya di pertemuan yang ke-9. Nah, di pertemuan 9 akan membahas media sosial dalam pemasaran, ke-10 pemasaran influencer, ke-11 perilaku konsumen dalam era digital, ke-12 psikologi konsumen dan digitalisasi, minggu ke-13 segmentasi pasar digital, minggu ke-14 data analitik dalam pemasaran digital dan evaluasi pengukuran kampanye pemasaran, ke-15 proyek akhir dan presentasi, dan yang terakhir adalah proyek akhir semester. Oke, yang pertama kita akan membahas contoh untuk pengenalan konsep. Kita mulai dari contoh yang pertama yaitu Gojek. Jadi Gojek ini adalah salah satu perusahaan yang terbit atau dibuka pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengatasi masalah di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Jadi awalnya Gojek ini cuma menawarkan layanan motorcycle taksi melalui panggilan telepon. Namun dengan kemajuan teknologi digital dan penetrasi internet yang semakin tinggi, Gojek mengembangkan aplikasi mobil yang memungkinkan penggunanya memesan berbagai layanan hanya dengan beberapa kali klik. Nah, sejak diluncurkannya aplikasi Gojek pada tahun 2015, perusahaan ini telah berkembang pesat dan kini menawarkan lebih dari 20 layanan yang berbeda, termasuk ada transportasi, pengiriman makanan, pengiriman barang, layanan kecantikan dan pijat, serta layanan pembayaran digital. Gojek telah mengubah cara orang Indonesia melakukan aktivitas sehari-hari menjadikan salah satu contoh paling sukses bisnis digital di Indonesia. Struktur bisnis dari Gojek. Ada beberapa divisi. Yang pertama layanan transportasi, yang kedua layanan pengiriman dan logistik, yang ketiga layanan kuliner, yang keempat layanan keuangan, yang kelima ada beberapa layanan lainnya. Nah, untuk yang pertama layanan transportasi itu ada GoRide, GoCar, dan GoBluebird. Perbedaannya kalau GoRide itu motor, GoCar pakai mobil, kalau GoBluebird itu menggunakan jasa Bluebird. Jadi kita bekerja sama dengan Gojek dengan Bluebird. Yang kedua, layanan pengiriman dan logistik menggunakan GoSend begitu ya. Layanan kuliner ini menggunakan GoFood dan juga GoMart. Yang keempat ada layanan keuangan yaitu GoPay dan juga GoInvestasi. Kalau GoPay dia itu untuk pembayaran, untuk kita memesan ojeknya juga bisa pakai GoPay. Kalau GoInvestasi itu lebih ke investasi yang disediakan oleh platform Gojek itu sendiri. Dan beberapa layanan lainnya ada GoClean untuk membersihkan rumah, apartemen, dan lain-lain. GoMassage untuk pijat, dan GoMed itu untuk pemesanan obat dan konsultasi kesehatan. Nah, peran desain digital dalam bisnis Gojek. Desain digital merupakan elemen kunci dalam kesuksesan Gojek. Aplikasi Gojek dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan user-friendly, yang memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk menggunakan layanan yang disediakan. Penggunaan warna-warna cerah, icon yang jelas, dan navigasi yang sederhana adalah beberapa aspek dari desain digital yang diterapkan oleh Gojek
untuk meningkatkan pengalaman penggunaan atau user experience-nya. Selanjutnya, Gojek juga menerapkan prinsip-prinsip desain responsif, memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan baik ya. Selanjutnya, Gojek juga menggunakan desain digital untuk memvisualisasikan data dan informasi kepada pengguna seperti estimasi waktu, kapan dia datangnya, dan berapa harganya. Nah, selain itu Gojek juga menggunakan iklan berbasis mesin pencarian atau search engine marketing dan optimasi mesin pencarian atau search engine optimization untuk meningkatkan visibilitasnya di internet. Nah, Gojek seringkali menjalankan kampanye pemasaran digital yang kreatif dan relevan dengan tren terkini seperti kampanye bertema Hari Kemerdekaan, promosi akhir tahun, dan juga kampanye bulan Ramadan yang dapat meningkatkan brand awareness dari Gojek itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kontribusinya ya. Jadi, sebagai perusahaan unicorn pertama di Indonesia, Gojek tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga kontribusi sosial yang besar. Melalui platform Gojek, ribuan pengemudi, pedagang makanan, dan penyedia layanan lainnya mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Gojek juga memiliki berbagai program Corporate Social Responsibility atau CSR yang fokus pada pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya melalui program Go Green, Gojek mengajak penggunanya untuk mengurangi penggunaan plastik dengan opsi pengiriman tanpa kantong plastik. Kesimpulan, Gojek adalah contoh sempurna dari perusahaan yang telah berhasil menggabungkan desain digital, pemasaran digital, dan pemahaman perilaku konsumen untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang sukses di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan inovasi berkelanjutan, Gojek tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen modern, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa yang mempelajari bisnis digital, mempelajari kasus Gojek memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana teknologi dapat mengubah bisnis tradisional dan menciptakan peluang baru di era digital. Nah, ini ada daftar isinya, bab 1 pengantar bisnis digital, kedua konsepnya, ketiga ada sejarahnya. Selanjutnya itu ada karakteristik bisnis digital, lalu ada tipe-tipe modelnya, lalu dilanjutkan dengan kuis dan lain-lain. Yang pertama, pengantar bisnis digital. Definisi bisnis digital. Bisnis digital merupakan bentuk bisnis yang menggunakan teknologi digital sebagai alat utama dalam operasi dan strategi bisnis. Dengan berkembangnya teknologi, bisnis digital telah menjadi komponen penting dalam ekonomi global, menawarkan berbagai peluang dan tantangan. Bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan pasar baru. Bisnis digital tidak hanya terbatas pada perusahaan teknologi atau e-commerce, tetapi juga mencakup berbagai industri yang mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnis mereka. Nah, kesimpulannya, bisnis digital adalah model bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan pasar baru. Dalam ekonomi global yang terus berkembang, bisnis digital memainkan peran penting di berbagai industri, tidak hanya berbatasan pada teknologi atau e-commerce, tetapi mencakup segala bentuk bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan mereka.